Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tarif, tarif preferensi, regulasi impor, tata niaga border Lartas, nama izin yang harus dipenuhi, tata niaga post border Lartas, nama izin yang harus dipenuhi, cara penyelesaian barang Lartas, dan dokumen Lartas dari ikan salmon. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fahri Nur Hasan Ahmadi. Saya Geria Putri Harwati. Saya Laila Maulida Rahman. Muhammad Gizaria Bahri. Saya Yasmin Gani Salsabila. Saya Muhammad Gale Wijaya. Baik, jadi selanjutnya dari pendahuluan impor ikan salmon dengan HS code 030444100 tergolong dalam komoditas pangan hasil laut yang dikontrol ketat oleh pemerintah Indonesia karena berkaitan dengan keamanan pangan, kelestarian sumber daya hayati, dan kepatuhan terhadap peraturan perkarantinaan ikan. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan cara teknis dan administratif sebelum, saat, dan setelah proses impor. Selanjutnya ada tarif. Yang pertama ada BMMFN atau Most Favorite National. Itu dikenakan sebesar 10%. Terus yang kedua ada regulasi PMK 26 garis miring PMK 01 2002 atau PPN dikenakan 0%. Terus selanjutnya ada PPNBM dikenakan N garis miring A, cukai N garis miring A, BMAD N garis miring A, BMTPN garis miring A, BMIM N garis miring A. Selanjutnya ada PPh 2,5% jika memiliki API. Terus regulasi PMK 41 garis miring PMK 010 garis miring 2002 mengenakan PPh sebanyak 2,5% untuk non-API. Terus selanjutnya ada regulasi PMK 41 garis miring PMK 01 010 2002 dikenakan BK sebesar N garis miring A. Selanjutnya ada wajib lapor DHE SDA. Wajib lapor DHE SDA ini adalah kewajiban bagi eksportir di Indonesia untuk melaporkan dan menempatkan devisa hasil ekspor DHE yang berasal dari kegiatan usaha, pengelolaan, atau pengelolaan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia. Selanjutnya ada tarif preferensi. Yang pertama itu ada RSCP Japan, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Jepang. Regulasi PMK nomor 225 garis miring PMK titik 010 garis miring 2002 Junto titik PMK nomor 36 tahun 2023. Yang kedua itu ada AANZFTA ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement. Itu peraturannya ada regulasi PMK nomor 44 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Yang ketiga itu ada AKFTA ASEAN Korea Free Trade Agreement regulasi PMK nomor 152 tahun 2023. Yang keempat itu ada RCP ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement ASEAN regulasi PMK nomor 221 garis miring PMK titik 010 titik garis miring 2002. Yang ketiga itu ada A3 ASEAN Trade in Goods Agreement regulasi PMK nomor 43 garis miring PMK 010 garis miring 2002. Yang terakhir itu ada IAISEPA Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Regulasinya itu ada PMK nomor 54 garis miring PMK titik 010 garis miring 2002. Selanjutnya itu ada RCP New Zealand Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement New Zealand regulasinya PMK 226 garis miring PMK titik 010 garis miring 2002.
Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Japan, regulasi PMK 225 garis miring PM garis miring 2022 JO titik PMK nomor 36 tahun 2023. Yang kedua ada AANZFTA kemudian selanjutnya ada IJPA Indonesia Japan Economic Partnership Agreement regulasi PMK 50 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Kemudian ada ACFTA ASEAN China Free Trade Area regulasi PMK 46 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Kemudian ada ICC IPA Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement regulasi PMK 55 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Yang terakhir ada AHKFTA ASEAN Hong Kong Free Trade Agreement regulasi PMK 49 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 JO titik PMK 93 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Selanjutnya masih ada tarif preferensi yang lain. Yang pertama ada RCEP Australia, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Australia. Regulasi PMK 222 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Yang kedua ada AIFTA ASEAN India Free Trade Agreement regulasi PMK 47 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 JO titik PMK 92 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Yang ketiga ada RCEP Korea Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Korea regulasi PMK 223 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 JO titik PMK nomor 37 tahun 2023. Yang keempat ada AJCEP yaitu ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership regulasi PMK 48 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 JO titik PMK 90 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Yang kelima ada RCEP Cina Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Cina regulasi PMK 224 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Yang keenam ada IECEPA Indonesia European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership regulasi PMK 56 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 JO titik PMK 91 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Yang ketujuh ada EUAE CAPA Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement regulasi PMK nomor 87 tahun 2023. Dan yang terakhir ada IKCEPA Indonesia Korea Comprehensive Partnership Agreement regulasi PMK 227 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022. Yang selanjutnya ada regulasi impor, dokumen BC 2.0, pemberitahuan impor barang per Dirjen BC nomor per 23 garis miring BC 2022. Izin yang harus dipenuhi ada nama izin yaitu PI hasil perikanan, kode izin kepabeanan 959, komoditinya hasil perikanan, regulasi Permendak nomor 36 tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendak nomor 8 tahun 2024. Deskripsinya ada salmon Pasifik, salmon Atlantik, dan salmon Danube. Yang selanjutnya ada tata niaga bordel ratas, ada rekomendasi pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup, RPHPI, Anda wajib memiliki RPHPI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses diajukan melalui sistem online single submission atau OSS, lalu dilengkapi di laman www.rphponline.kpp.go.id. Persyaratan perlu NIB atau angka pengenal importir dan rencana usaha setahun. Penerbitan umumnya 2 kali setahun, bisa lebih dalam kondisi tertentu. Peruntukan biasanya untuk komunis hotel, restoran, catering, pasar modern, atau bahan olahan. Yang kedua ada persetujuan impor atau PI.
Setelah RPHPI, Anda harus mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Pengawasan dan pelaporannya, pemeriksaan bea cukai akan memeriksa PI dan dokumen pendukung di kawasan pabean, pelaporan wajib lapor bulanan, realisasi impor, distribusi, dan stok paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya. Penyimpanan dokumen simpan dokumen impor dan PIB selama 5 tahun. Aspek tambahannya ada health certification. Produk harus disertai health certification dari negara asal, standar mutunya produk harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di Indonesia. Sanksi pelanggaran bisa berujung sanksi administratif hingga pidana. Singkatnya, untuk mengimpor filet salmon, Anda butuh izin dari KPP, RPHPI, dan izin Kemendak PI, serta mematuhi pelaporan dan standar kesehatan yang ketat. Selanjutnya ada cara penyelesaian barang lartas. Nah, yang pertama itu sebelum diimpor, daftarkan perusahaan sebagai importir di intranet dan sistem IKIVES BKIPM. Yang kedua, ajukan permohonan surat persetujuan impor SPI dari KKP. Dan yang ketiga, ada daftarkan health certificate dari negara asal. Nah, yang kedua itu saat tiba di pelabuhan, ajukan pemeriksaan karantina ikan. Selanjutnya, barang tidak bisa keluar sebelum mendapatkan sertifikat pelepasan karantina. Yang ketiga, ada pemeriksaan fisik, sampling jika perlu. Yang ketiga, setelah keluar pelabuhan. Setelah keluar pelabuhan, simpan dan distribusikan hanya melalui gudang berizinan NKV. Yang kedua, siapkan produk untuk pengawasan pos border oleh KKP. Nah, dokumen lartas untuk impor ikan salmon dengan HS code 030444100. Yang satu, surat persetujuan impor SPI diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Fungsinya itu legalitas untuk mengimpor produk perikanan tertentu termasuk ikan salmon. Yang kedua, ada rekomendasi teknis atau rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Biasanya diperlukan sebagai dasar penerbitan SPI oleh Kemendak, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan, Tangkap atau Budidaya tergantung jenis ikan dan sumbernya. Yang ketiga ada sertifikat kesehatan ikan atau health certificate diterbitkan oleh otoritas karantina di negara asal eksportir, wajib untuk semua produk hewan dan perikanan. Lalu yang keempat ada sertifikat karantina ikan dari BKIPM, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Diperlukan saat barang masuk ke pelabuhan Indonesia. Pemeriksaan fisik dan dokumen akan dilakukan untuk memastikan keamanan dan mutu. Yang nomor 5 itu ada nomor induk berusaha atau NIB, harus aktif dan terdaftar sebagai pelaku usaha impor. Dan yang terakhir ada surat keterangan asal atau biasa disebut SKA atau Certificate of Origin diperlukan jika ingin mendapatkan tarif preferensi, misalnya dari negara-negara mitra dagang FTA. Jadi, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.